Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Septian, di pembelajaran sosiologi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu soal UTBK Sosiologi. Oke, nah jadi bagi kalian nih yang baru bergabung dan juga mau mencoba nih menjawab soal-soalnya, link Google Form-nya ada di bawah kolom komentar ataupun di deskripsi. Silahkan mencoba ya. Dan berikut saya berikan bahasan soal UTBK Sosiologinya. Oke, kata-kata mutiara hari ini, jangan biarkan apa yang tidak kamu bisa menghalangi apa yang kamu bisa. Jadi jangan jadi penghalang sesuatu hal itu bagi kalian untuk melakukan sesuatu ya, sama Pak Setia. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dengan berdoa. Let's pray together. Pray start. Pray finish. Oke, tanpa berlama-lama lagi, check this out this slide. Henshin! Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adanya bisa kita baca ya, di Pulau Kalimantan memiliki arti yang penting bagi kehidupan masyarakat pedalaman karena memiliki fungsi sebagai sarana transportasi antar wilayah. Konsep yang relevan tersebut adalah menentukan harga sosial. Oke, di soal ini tidak ada nilai jual beli ya. Pemenuhan peran sosial, oke, bisa jadi pengaturan peranan sosial belum ya. Nah, belum ada yang berperan di situ. Alat solidaritas masyarakat belum ya. Alat pengontrol sosial. Tapi jawaban yang benar dan tepat adalah alat pengontrol sosial. Kenapa? Oke, di sini salah satu fungsi nilai sosial adalah sebagai sarana pengawasan atau pengontrol melalui daya ikat tertentu. Nah, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi nilai sosial dijadikan sebagai alat untuk mengontrol perilaku masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peran yang diharapkan. Jadi di sini sukai memiliki arti sebagai fungsi sarana transportasi antar wilayah di masyarakat di Pulau Kalimantan tersebut. Oke, selanjutnya soal nomor kedua. Nah, jika terjadi kebijakan baru terhadap transportasi seperti adanya Transjakarta, masyarakat wajib menyesuaikan diri dengan kedisiplinan baru. Nah, masih ada anggota masyarakat yang masih melanggar nih dengan cara masuk ke jalur Transjakarta tersebut. Nah, ini merupakan aspek apa? Oke, di antara ini ada dua ya yang sudah kita lihat ya, pastinya cultural atau cultural lag atau cultural shock. Tapi yang lebih tepat adalah cultural lag. Kenapa cultural lag? Kita lihat di sini ya. Kalau cultural lag dia lebih ke arah ketidaksiapan ataupun ketidaksesuaian nilai yang sudah dibuat dengan pelanggaran ataupun perilaku masyarakat terhadap hal tersebut. Namun kalau cultural shock dia lebih ke arah kekagetan budaya. Nah, di sini misal orang yang sudah lama tinggal di Indonesia, tiba dia tinggal di Inggris dengan kebudayaan yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia, itu dinamakan dengan cultural shock. Jadi tepatnya untuk soal nomor 2 jawabannya adalah cultural lag. Walaupun dengan adanya Transjakarta baru, masyarakat masih tidak mau tertib dengan kebudayaan baru tersebut. Oke, next ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini perhatikan soal berikut. Nah, salah satu dampak positif konflik adalah meningkatnya solidaritas in group. Oke, ini pernyataannya benar. Oke, konflik terjadi akibat adanya pencapaian tujuan yang terbatas namun banyak diminati oleh berbagai kelompok. Tapi semuanya benar ya, namun belum ada keterkaitan ya antara dua sebab akibat ini. Jadi jawabannya adalah ini ya. Pernyataan benar, namun belum menunjukkan sebab akibat. Ini bahasanya bisa dibaca ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 di sini, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi di Jakarta adalah
kondisi sosial, pendidikan, ras, perkawinan, dan ekspansi teritorial. Tapi lebih tepatnya perubahan kondisi sosial. Kenapa? Karena perubahan kondisi sosial di sini orang-orang lebih mementingkan hidup di Jakarta dibandingkan di desa. Jadi anak-anak muda yang sekarang ini biasanya lebih menganggap di kota itu lebih enak mendapat pekerjaan dan juga lebih bergengsi katanya kalau di kota. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi mobilitas ini adalah perubahan kondisi sosial. Nah, jadi jawabannya adalah perubahan kondisi sosial. And next, soal nomor 5. Di sini kita bisa baca, kerjasama dalam masyarakat terjalin karena adanya kesadaran dan kepentingan yang sama dengan orang lain. Upaya untuk mencapai tujuan yang sama dalam masyarakat dapat terlihat adanya koalisi partai politik. Nah, jadi di sini lebih ke arah kerjasama antar beberapa partai politik ya demi merebut suatu kekuasaan. Jadi di sini ada dua ya, pasti kita cermati soalnya. Nah, asosiatif dan disosiatif. Tapi yang jawabannya paling tepat adalah asosiatif. Kenapa? Karena di sini kita bisa baca ya, koalisi partai politik. Berarti dia jawabannya asosiatif. Kenapa asosiatif? Dia lebih ke arah sifatnya yaitu upaya menyatukan. Sedangkan disosiatif upaya untuk memisahkan. Nah, jadi yang tepat adalah asosiatif. Next, soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini tim SAR berkontribusi dalam membantu mengevakuasi korban bencana Lombok. Nah, tim SAR di sini termasuk ke dalam reference group, formal group, occupational, volunteer, membership group. Oke, kalau di sini reference group, informal group itu bukan orang yang melakukan istilahnya tuh penyelamatan ya secara lewat. Namun yang lebih tepatnya adalah volunteer. Kenapa volunteer? Nah, volunteer di sini biasanya berbentuk untuk memiliki tujuan tertentu. Salah satunya memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sandang papan, keselamatan jiwa dan kasih sayang dan lain-lain. Nah, tim SAR di sini dia penyelamatan korban. Nah, jadi dia disebut dengan kelompok volunteer. Jadi jawabannya adalah volunteer ya. Oke, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini bisa kita baca ya. Untuk meminimalisir konflik. Oke, kita lihat. Menempatkan keanekaragaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Oke, menjunjung tinggi kesetaraan dan kesederajatan. Oke, menciptakan akulturasi budaya yang dapat menjadi identitas bangsa. Oke, meningkatkan konsolidasi pada suku tertentu. Nah, ini tidak pas ini ya. Karena ini akan menimbulkan perpecahan ataupun tidak terwujudnya minimalisir konflik di tengah masyarakat, karena ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah suku yang berbeda ini. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang benar. Pembahasannya silahkan baca juga. Kemudian soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 sini LSM ya meminta guna melaksanakan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini LSM di sini meminta bantuan para sosiolog ya. Nah, jadi untuk melakukan ataupun menyediakan data-data mengenai permasalahan. Nah, jadi di sini sosiolog berperan sebagai pastinya sarana penelitian. Kenapa? Sebagai dasar pembuatan keputusan. Oke. Nah, ini setelah penelitian ya, memecahkan masalah ini setelah penelitian, merencanakan pembangunan setelah penelitian, evaluasi program pembangunan setelah penelitian. Kalau di awal dia lebih ke arah penelitian, dia minta bantuan ke sosiolog. Jadi jawabannya adalah penelitian. Next, soal nomor 9. Upaya yang tepat dilakukan oleh pihak sekolah guna mengatasi gejala tersebut adalah, nah kita bisa banyak sini ya baca teks ini bahwasanya dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak orang-orang ataupun siswa yang melakukan hal-hal buruk sampai terjadinya kenakalan remaja dan penggunaan obat-obatan. Jadi upaya yang tepat dilakukan sekolah adalah menambah jam belajar, tidak. Sanksi bisa jadi memajukan ekstrakurikuler, tidak.
melaporkan. Belum pas ya, memberi tugas belum pas, berarti yang jawabannya adalah langsung memberikan sanksi ya kepada siswa yang bermasalah tersebut. Alasannya. Oke, next ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 di sini kedua orang tua Suki ini bercerai. Nah, sehingga dulunya si Suki ini orang yang baik, dia menjadi bergabung dengan teman-teman lamanya hingga ia terjumus dengan obat-obatan berlakar. Nah, jadi di sini perubahan perilaku ataupun tingkah laku ya dari Suki. Nah, jadi jawaban tepat ya. Peran teman-teman di malamnya tersebut adalah menjadikan nilai dan norma sosial, tidak mengembangkan pola pikir, tidak menjaga keteraturan sosial, tidak untuk individu berpartisipasi dengan lingkungan sekitar, tidak. Tapi jawabannya adalah yang E, membentuk pribadi dalam tingkah laku. Bahasannya soal nomor 10 ya. Next, soal nomor 11, persaingan mendorong adanya tawaran diskon. Hari ini banyak orang-orang cenderung ke arah perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif di sini bagaimana cara kita menghadapinya? Etnosentrisme ini kesombongan ataupun membanggakan suatu kebenaran tertentu, tidak ya. Peran sebagai perilaku produksi yang bisa jadi sikap terbuka dan liberal, tidak. Bersikap ideal, individualis dan hedonis, tidak. Ikut serta dalam menggunakan produk asing, tidak. Asing jelas ya jawabannya yang B. Kita harus menjadi orang yang memproduksi ataupun orang-orang yang produktif. Oke, soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 di sini ya. Kita lihat dulu patrikularisme. Nah, patrikularisme di sini dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri di atas ini kepentingan yang lain. Dia kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Nah, sebagai komandan peleton, Hilza tidak pernah membedakan anak buahnya. Oke, benar ini. Dia bukan patrikularisme ya. Kotaro tidak pernah mengikuti rapat lingkungan RT, tidak pernah sosial dengan tetangganya. Ini individualistik. Oke, para artis ibu kota lebih nyaman untuk bergaul dengan sesama artis. Nah, ini patrikularisme. Pak Direktur lebih memilih pekerja yang berasal dari alma mater yang sama. Oke, ini patri. Suku Eskimo lebih menikah dengan orang-orang sukunya. Oke, ini patri. Jadi paling jelas jawabannya 3, 4, dan 5. Patrikularisme. Oke, ini penjelasan patrikularismenya ya. Oke, soal nomor 13. Oke, soal nomor 13 ini pada penelitian sosial. Jadi seorang itu melakukan penelitian dengan melakukan observasi. Nah, observasi di sini bisa kita lihat ya, dia melakukan ataupun apa itu observasi, seperti kalian pernah mendapatkan angket, kemudian Google Form ya, dan lain-lain ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih dari kegiatan observasi tersebut, pengumpulan datanya pasti jawaban responden yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa? Karena ini ya, dalam observasi biasanya penelitian terkenal dan dalam proses observasi sehingga orang yang diteliti tidak tahu bahwa dia sedang diobservasi. Hal ini membawa hasil yang memang benar-benar adanya, tidak dibuat-buat. Nah, jadi pengumpulan data melalui observasi, nah partisipasi tersebut adalah jawaban responden yang diperoleh lebih dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi jawabannya adalah jawaban responden dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Next, soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini Rani memiliki cita-cita menjadi seorang guru, namun orang tuanya mendukung nih menjadi seorang sarjana, jadi menjual sawahnya. Hal itu menunjukkan bahwa lembaga keluarga menjalankan fungsi sebagai fungsi pendidikan. Oke ya, paham? And next, soal nomor 15. Oke, soal nomor 15. Ini kelompok masyarakat, mayoritas dan minoritas adalah suatu keadaan yang umum. Jadi di suatu negara. Indonesia dengan masyarakat multikultural tersebar di dunia, kelompok masyarakat mayoritas banyak memegang peranan penting dalam setiap kegiatan. Jadi masyarakat multikultural dengan kelompok mayoritas sebagai peranan penting, pastinya kita kenal dengan multikultural akomodatif. Kenapa? Karena di sini masyarakat mempunyai kultur dominan yang melakukan penyesuaian tertentu dengan kaum minoritas.
masyarakat Muscat ini memberikan kebebasan untuk kaum minoritas untuk mempertahankan budaya mereka. Namun mereka tetap memegang teguh ya, walaupun kaum mayoritas, dan mereka mengatur ataupun memegang peranan penting juga dalam setiap bentuk kegiatan, namun dia tetap memberikan kebebasan untuk kaum minoritas dalam mempertahankan kebudayaannya. Ini contohnya ada di Indonesia. Jadi jawabannya multicultural akomodatif. Oke, alhamdulillah kita tutup ya. Kita tiba di penghujung bahasan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Baik. Okay, see you next time. Thank you very much. Do you have any questions? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.